Halo teman sebaya. Halo teman sebaya. Mari kita lanjutkan progres kita. Jadi ini kan udah. Hari ini targetnya kerjain yang ini, tampilin video ini. Terus yang ini kita skip dulu. Kenapa di skip? Karena oh nggak usah. Kita tampilin ini, tapi yang animasinya entaran karena kita perlu belajar yang namanya JavaScript dulu. Habis itu kita tampilin juga yang bagian-bagian sini. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu. Untuk nampilin video itu kita bisa copy linknya dulu yang ini dengan cara di inspect elemen, terus klik ininya. Nah, dia tuh nampilinnya kayak gini. Di copy aja, langsung copy elemen. Coba. Ini kita hapus aja, hapus. Biasanya dia tuh pakai yang link ininya. Nanti tuh kalian bakal ini saya tahunya dari mana. Nanti kalian bakal ada kayak apa namanya pemikiran seperti ini tuh kalau kalian udah belajar yang namanya API gitu teman-teman, tentang server gitu. Nah bener kan? Oke, berarti kita tinggal gimana caranya nampilin URL ini ke tampilan kita. Ini udah saya Oke, kita buka lagi program kita. Ini kita ini aja sembunyikan aja biar scrollnya nggak jauh. Oke, option section, habis itu video section ntar display video div display video HTML. Kita bisa pakai ini. Nah kayak gini kan, langsung aja di example kita lihat cara nampilinnya gimana. Source bla bla bla. Oke, yang ini ya, berarti ini ntar linknya kita copy dulu aja. Oke, terus kita Ctrl C, kita copy ini, coba kita tampilin, kita hapus ininya, kita hapus ininya, ganti sama ini kita, terus ini kita keluarin. Bismillah, apakah bisa? Oh kocak, ininya ketinggalan ya si URL sebelumnya. Oke, udah save, udah tampil kan. Habis itu ya udah kita tinggal ubah tampilannya disesuaikan sama yang kita mau. Ingat kalau misalkan bingung ini video buat kayak gimana, ya udah kita ini aja. Kalau misalkan biasanya tuh kalau saya bingung ini buatnya gimana ya udah biasanya tuh saya kasih sembarang aja, tulis video sectionnya dulu, section, terus dikasih widthnya tuh kasih agak gede biar apa, biar kita tuh bisa ada gambaran lagi posisinya dia tuh lagi di mana. 15px. Habis itu dikasih background color, jangan lupa biar kelihatan. Nah, oke, udah kelihatan. Terus berarti kita video section kita kasih MLMR, margin left auto, margin right auto, biar dia di tengah. Oke, udah. Terus ini kan si videonya kan belum di tengah ya, kalau kita lihat belum di tengah antara si hijau ini. Berarti kita bikin, bisa nggak ya? Coba video section, video. Kalau nggak tahu tuh pokoknya kita coba-coba aja. Ini kita coba-coba aja. Salah tinggal dihapus. Nggak bisa. Oke, karena saya tidak tahu harus gimana, jadi kita pakai display aja deh. Display, kita kasih flexbox, terus justify content, center. Udah. Kenapa dia ke double ya? Ada yang double kah? Oke, terus nih hacknya kita bikin max content aja, max content. Widthnya juga, widthnya tuh karena ini kontainernya kan, nanti kan kita juga mau buat yang ada si ininya, apa udah punya nama? Bagian bawahnya itu kan border bottomnya. Jadinya widthnya ini kita sesuaikan seperti yang tadi.
option section kita bikin widthnya 80%. Widthnya 80%. Oke, udah gini. Oke, udah gini, udah good. Terus videonya tuh kita kira-kira dia kan besarnya itu, oh besarnya full ya, besarnya full. Oke, berarti ini video section, video widthnya 100%. Coba. Nah, good banget nggak tuh? Good banget nggak tuh? Udah mirip banget lah ya. Bentar. Oh, terus ini ada, dia tuh ada jarak kan dari apa, si antar divnya tuh dia ada jarak ke atasnya kira-kira ya 20 px lah. Kita bikin berarti video section mt nya 20 px. Dah, mirip lah ya. Ini kenapa dia kayaknya lebih gede ya? Ya udah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, beda dikit lah. Oke, videonya udah, berarti selanjutnya testimonial. Oh, jangan lupa dikasih border bottom juga. Sebenarnya tuh ini biar kita nggak melakukan pekerjaan yang berulang. Kita tuh bisa ini, bentar. Kita bisa kasih nama ini, misal kan kita lihat nih setiap div dia tuh punya jarak ke bawah, jarak dari konten paling bawah ke ujung divnya. Terus dia tuh ada border bottom yang ada color hitamnya gini kan. Biar kita nggak melakukan pekerjaan berulang, kita tuh bisa bikin ini kayak div template, misal div template. Mungkin namanya bentar bisa dirapihin lagi ya. Ini karena saya lagi mager mikir. Bentar, taruh sini deh. Div template. Div template yang kira-kira bakal setiap divnya itu bakal sama apa berarti ya. Border bottom ini kita copy aja. Taruh sini. Padding iya kira-kira kan. Width-nya juga iya, margin left margin right-nya iya. Padding top, padding bottom-nya iya. Ini hapus. Oke. Terus border bottom-nya udah. Nah, ya udah berarti misal nih. Ini kita hapus aja. Karena kita udah pakai template div template ini, kita pakai style div template ini. Sebenarnya tuh lebih baik tuh ditaruh di sisi kiri. Kenapa? Karena kalau kan kita tahu CSS tuh dibacanya dari atas ke bawah kan. Kalau yang di sini kelas itu dia bacanya dari kiri ke kanan. Jadi dia bakal tampilin yang kelas ini dulu, habis itu baru dia tampilin yang kelas ini. Jadi kalau misalkan video sectionnya di kiri, div template-nya di kanan, ntar kalian nggak bisa nge-customize. Nah, bisa aja sih, cuman ntar kalau misalkan di template ini kalian ngeset padding topnya 48 nih, tapi video section kalian mau ubah ke 30 px. Nah, kalau misalkan video sectionnya di kiri, ntar tuh dia bakal 30 px, habis itu ketimpa sama yang di template 48 itu. Makanya lebih sebaiknya tuh yang template ini taruhnya di sisi kiri. Semoga tidak kecepatan lah ya. Oke, udah. Ini si hijau lumut kita hapus. Oke, udah good. Selanjutnya testimonial. Ini kita copy aja gini. Terus video section ganti testimonial section. Terus kita kasih H1 testimonial. Terus ini kan kita lihatnya ada kiri, tengah-tengah, kanan. Langsung kita pikirin aja kayak, oh kalau misalkan dia kayak gini, pas kita berarti butuh flex. Kalau misalkan dia sejajar horizontal gini, kita langsung pakai flex aja. Kita bikin main section, terus
button slide, button slide, terus dia bakal pakai left. Nggak bisa deh. Ya udah gini aja, button slide, copy, terus konten. Nah, terus di dalam konten ini dia ada title, terus ada ini tuh dia kayaknya nggak panjang. Kalau misalkan dia panjangnya sepanjang teksnya, kita bisa lah pakai border bottom ya. Tapi karena dia nggak sepanjang teksnya, berarti kita pakai ini aja. Kita bikin div baru namanya separator. Terus apa ada punya nama? Testimonial text. Terus ya ini name. Kenapa kita kenapa kita pisahin kayak gitu? Karena kalau teman-teman lihat, kalau Komret lihat, dia ini warna teksnya berbeda, ini juga beda, ini juga beda. Sebenarnya kita bisa pakai span, cuman kayaknya lebih rapi gini deh. Oke. Kocak konten. Oke, udah. Terus kita ini udah pernah download icon belum ya? Atau kita pakai ini aja ya? Bentar saya cek. Oh, ini udah ada ya? Udah ada, oke. Di link asetnya udah saya santumin ya, icon-icon yang bisa teman-teman pakai. Komret bisa pakai image, aset, ini pref karena dia kiri. Terus ini image, aset, next karena di kanan. Oke, udah. Lihat dulu, mari kita cek. Oke, dia udah tampil seperti ini. Good banget. Lupa yang tadi video belum kita ini. Nggak wajib sebenarnya, cuman tuh ya kita lebih rapi aja biar gampang menelusurinya. Testimonial section. Oke. Terus ini kita bikin testimonial section display flags. Terus enggak bukan yang display flags-nya tuh yang ininya. Testimonial section, main section, display flags. Dah kan? Oke. Terus ini title kita kasih ini coba deh. Title separator nggak usah ditulis. Ini bla 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 bla. Oke, udahlah. Terus ini namanya Vuvafa. Oke. Terus ini kita copy. Ini kita ganti karena saya malas. Budayakan malas, teman-teman. Nah, terus ya udah kita ubah satu persatu. Kita ubah dari si button slide-nya dulu. Button slide-nya kita bikin kita bikin height-nya 10px, width 10px, border radius 100%. Terus image-nya juga, bentar, background color red. Terus copy image, width-nya 100%, height-nya 100%. Nah, udah kan ininya. Oke, terlalu kecil ya.
Berarti kita coba bikin dia 60. Oke, kira-kira pas lah ya. Terus ini dia warna apa? Dia warna, tak ada warna lah. Terus border 1px solid black mamba. Say, ini salah. Black. Kita kasih ini aja. Lihat, nice. Kurang hitam. Oke, nice. Kenapa dia ada warna abu nih? Abunya dari mana? Div template ada warna kah? Div template tak ada warna. Main section ada ke? Curiganya ada. Ada main section, ada warna. Kita berarti ganti aja. Nggak usah, kita ini aja. Background color non. Tak ada ya. Important. Nggak ada non. White. Nah, oke. Important tuh buat apa? Important tuh misal main section seperti ini, kalian tuh deskripsiin di atas kayak dia tuh warnanya background color red, background color white. Harusnya dia white kan, tapi kalau misalnya ini kita kasih important, nah jadi important tuh pokoknya yang ada important yang akan dijalanin. Nah jadi kalau misalkan kalian pusing, aduh ini apa ya, ini dia style dari mana ya, bingung, kasih aja important, hantam saja. Cuma tuh sebenarnya kayaknya kurang begitu bagus sih, kurang rapi berarti. Oke, terus kita kasih color, kita kasih warna colornya teks lagi, kocak, black. Coto mate nih, coto mate konten. Oh ini kayaknya pasti ada yang, nah ini pasti ada yang ketimpa nih, mungkin. Jadi kita gini aja. Section konten color black, aman gak? P bentar. Oh iya kan, belum nongol kan. P apa tak nongol nih? Ada ke warna di sini. Konten, iya benar. Color black, iya benar. Iya. Main section, iya benar. Dalamnya ada konten, iya benar. Kelasnya title, iya benar. Oh, tahu aku. Ini masih yang ini, lihat ini. Title. Nah, gimana ya jelasnya ya? Kalau tadi kayak gini konten, ya kalau dia kayak gini, kenapa dia tidak terganti? Karena ini tuh dia deskripsiin konten kan. Sedangkan kalau misalkan ditambahin P gini, dia deskripsiin P-nya ini. Jadi lebih kuat yang inilah, lebih kuat yang gitu. Kalau important tadi tuh walaupun tadi saya bilang dia tuh bakal yang paling kuat, cuman tuh dia bakal paling kuat di hierarki yang sama. Kalau misalkan dibikinnya di main section kayak gini, dia bakal ngalahin aturan color di konten, nyampe konten doang. Tapi kalau misalkan ada yang ngeset ditambahin P terus dikasih color black gini, walaupun nggak pakai important, dia menang gitu, karena dia lebih
lebih mendalam lagi gitulah, paham gak ya? Begitu, pokoknya important tuh dia akan menang di hierarki yang sama. Oke. Separator, oh iya, kita bikin separator dulu. Bikin separator. Border bottom, ini widthnya kita kasih 70% aja. Terus border bottom 1px solid black, enggak deng, kasih coba 3px. Oke, 2. Oke, 1. Ya better. Kayaknya kayak jelek. 2 better. Terus oh, kecil ya. Kita bikin 30% aja. Nah, better. Oke. Ini saya lihat-lihat kayaknya dia ada border radius. Oh, ini aja. Height-nya 1px. Ini 1px. Dah, gini aja lah ya. Dah. Oke, terus ini kita bikin background color. Kita lihat dia warnanya ini sebesar apa sih? Oke, segini ya. Berarti si main section ini width-nya kita bikin 100%. Oke, udah. Displaynya flex. Nah, kita bikin dia tuh menyebar merata, berarti justify kontennya. Kita bikin dia space between. Dah, oke. Apalagi? Oh, ini biar dia rata di tengah, align item center. Nah, udah. Ini hapus. Enggak, yang tadi yang white-nya jangan dihapus. Dah. Oke, udah. Terus si kontennya ini kalau di apa ya? Web dev kayaknya. Kita tuh biasanya nyebutnya tuh yang kayak ada satu blok gini, terus ada isinya kayak gini, tulisan-tulisan kayak gini dalam satu div kayak gini. Kita sebutnya card. Jadi kayak misal HTML CSS card. Nanti kalian bakal lihat contohnya tuh. Nah, kayak gini. Ini istilahnya card gitu. Jadi kalau misalkan mau searching nyari referensi itu bakal lebih spesifik. Oke, terus si konten tadi udah kita ganti lagi ya. Ini kita ganti card aja biar kita tuh profesional. Oke, terus kocak. Nah, terus kita copy background color gray, tapi jangan terlalu gelap. Border radius 5px. Oke, good. Width-nya 60%. Too big 30%. Oke, good. Terus height-nya 80%. Oh iya, kenapa height-nya 80% dia nggak berubah? Karena testimonial section itu sendiri dia tuh kita nggak ngeset height-nya gitu loh. Nih misalnya height-nya background color. Nah, kalau misalkan kalian nggak ngeset height-nya, nanti kalau kalian pakai persen untuk komponen-komponen di dalamnya, dia tuh ntar bingung, ini tuh persen dari apa bro, gitu. Makanya si ini juga nih, tadi kan kita bikin di card ya. Oh iya, berarti yang ini height-nya kita bikin juga 100%. Kan. Nah, kalau misalnya kita bikin height-nya ini, kita nge-state-nya dia
spek. Nah, bentar. Berubah nggak sih berarti gradenya? Nah ya, kan berarti emang si ini tuh dia perlu di state gitu loh. Berarti ini aja. Saya bingung bentar. Ini dia merah ini tuh berdasarkan apa? Ini merah ini tuh. Oh iya. Oke. Hacknya ini kita bikin 1 VH view hack. Jadi hacknya kita bikin 5 spek. Oke segitu oke. Oke, good. Hacknya 100%. Oke, good. Dah. Ini hapus. Oke, good. Oke, udah. Terus tulisannya di tengah. Oke, berarti kita bikin dia padding. Paddingnya kita kasih 10%. Nggak bisa. Nah, padding kasih 24px. Oke, mungkin ini better ya. Ini terlalu gelap ya. Nggak suka gelap. Nah, better. Oke. Ya, good lah ya. Terus teksnya ini masalah teksnya aman lah. Ini karena saya ini aja deh. Kalau kalian lihat si name ini dia ada jarak, ini juga ada jarak. Kalian bisa pakai flex, terus biar atur pakai gap, biar jaraknya sama, atau enggak atur manual pakai kayak dikasih padding, margin gitu. Cuman kayaknya kita bikin karena lebih simpel, kayaknya kita bikin display flex aja, gapnya 15 px. Oh, bentar. Flex direction. Mana yang bener? Kolom. Nah. Udah. Ini kocak, testimonialnya belum di tengah. Testimonial ini berarti text align center. Oke, udah testimonial. Tapi yang ini nggak usah ikut, berarti ini cardnya text align left sama start bedanya apa ya? Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Oke, udah. Ntar kalau mau mirip dicek sendiri aja lah ya. Oke, udah. Habis itu kita bikin yang ini, check out our recent blog post. Oke. Mungkin kayaknya videonya lebih enak per bagian kayak gini ya. Udah berapa menit? Udah 20 menit. Oke. Habis ini kita lanjutkan bagian selanjutnya. Jangan lupa follow, komen, dan subscribe, komen. Dan kayak bapak kocak. Bye. Sama footer ini. Seperti biasa kita bikin si kontainernya dulu, bikin div baru. Ini kita hilangkan dulu. Ini copy aja. Ctrl+C. Ininya kita kasih nama post. Oke. Terus copy lagi. Ini kasih p title ini. Terus ini blok B nya kuning ya, berarti kita kasih span ini. Terus ini class blok B text.
text, oke. Terus oke, dia ada 3 div. Kita bikin satu aja, ntar kita copy. Enggak, ini berarti kita bikin kontainernya dulu. Kontainernya itu berarti post container, terus ini postcard. Terus di sini ada image, terus ada title, ada card title, terus ada card subtitle sama read more button. Read more button. Oke. Terus ini kita copy aja. Kocak. Ctrl C, Ctrl V, oke. Terus ini Ctrl X, ini copy. Terus ini read more. Oke. Itu icon ya, tapi malas biarin aja lah ya, mager downloadnya. Terus oke, save dulu. Terus kita lihat sekarang dia oke, udah kayak gini. Berarti yang ini image-nya kita tampilin dulu. Dari image-nya apa ya? Bukan ini. Oke, model listed, asset, home listed. Oke, udah gini. Terus kita copy aja, kita duplikat 2 kali. Udah, dia udah gini. Oke, nice. Nah, terus sekarang kita styling dia. Jangan lupa dibikin kayak gini biar lebih mudah waktu mau ngetelusurin kalau mau perbaiki sesuatu. Post section, ntar udah rekam udah. Oke. Terus pertama kita lihat dia tulisannya ini gede di atas ya, berarti si title ini, bentar, post section ini P-nya coba kita align items, text align center. Nah, oke, udah. Terus kita font size-nya 32px, VW-nya bold, kurang gede, berarti ini kayaknya 64 deh. 64. Peta berubah. Title ya. Post section title font. Kocak. Font size too big 54, too big 44. Bentar. Kayaknya dia nggak berubah. Berubah deh. 34. Ya, udah gini aja deh. Ini oke. Terus si blok B ini color span, ini colornya yellow. Kayaknya lebih ke ini nggak sih, kayak agak oranye gitu nggak sih? Udah gini dulu aja deh. Oke, si ininya udah. Terus kita sekarang ini gimana caranya biar mereka bisa horizontal gini.
selagi saya ngerjain, coba kalian ini dipikirin. Post section, post container. Yap, benar sekali. Display flex, post container, post section, post container. Oke. Oh, salah. Bukan di sininya. Di sini. Enggak, berarti ini harusnya. Oh iya, salah, kocak. Ini tuh seharusnya satu post container aja. Post container, postcard. Post container. Bener gak? Oh, masih salah ya? Post container. Oke, udah benar. Oke. Terus kita biar langsung ini kelihatan, image-nya langsung kita kecilin dulu aja. Image width-nya agak usah image-nya deh, ininya aja. Postcard. Postcardnya width-nya kita bikin 50 px 200 px. Post containernya width-nya 80%, udah 80% ya. Bentar, coba kita post section background color red. Ini 80%, berarti post containernya 100%. Width-nya 100%. Oke, udah. 100. Terus ini postcard. Oke, udah. Image width 100%. Oke, udah, nice. Lightnya ilangin. Terus ini si flexnya ini kita justify content space between. Oke. Terus ini postcard-nya kita kasih 400, terlalu besar, 300 aja. Mungkin kita pakai persen aja kali ya, coba 50%, 30%. Oke, nice. Terus ada jarak dari atas, berarti post container kita pakai margin aja, biar lebih cepat. Kayaknya MT aja, ntar dia langsung ngasih saran 20 px. Oke, udah. Terus title ya, card title, postcard, card title, VW, font weight-nya bold, nice. Bentar, dia tuh ini enggak. Oke, sama semua, berarti karena dia sama semua, kita kasih ini aja deh, pakai display aja. Pakai flex, display flex, gapnya 15 px. Oh, lupa. Flex direction. Flex direction column. Oke, udah, nice. Tulisannya sama gak? Oh, lebih gede ya. Oke, title
font size nya 24px. Too big, dia too big. 18. Oke, udah jadi. Terus oke, read more-nya read more. Oke, udah. Oke, udah sih. Terus tinggal si ini nih. Coba kalian pause, kalian ini kira-kira untuk nampilan ini pakai apa? 3 detik. 3, 2, 1. Ini sebenarnya tuh dia image sih, teman. Kalau kalian bingung tuh kalian bisa inspect elemen ya. Cuman untuk hemat waktu, jadi saya sudah coba inspect elemen dan ya ini tuh image. Jadi dia bukan buat sendiri pakai div gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian ada yang bingung, kapan sih saya harus pakai image, kapan sih saya harus pakai div? Kalau mau dia fleksibel, dia berpindahnya tuh tertata dan sebagainya, dan masuk akal buat dibuat pakai div, ya pakai div aja sih. Atau enggak kalau misalkan enggak deh, kalau mau lebih simple dan sepertinya tidak banyak perubahan dari komponen itu, kalau bisa pakai image ya mending pakai image. Gitu sih. Mudah-mudahannya aja sih. Oke, terus gimana caranya pakai image di sini tuh kita jadi kita bisa masukin image jadi background kan, seperti yang kalian lihat itu. Nah, ini kita tinggal background image URL, terus set footer image kayaknya. Oke, benar. Terus biar ini kan dia ngulang-ngulang nih, terus kita bikin background repeat, no repeat. Oke, terus gimana caranya biar si background image ini dia pindah ke bawah? Nah, itu ada namanya background position. Kita bikin bottom right. Oke, udah benar. Oke. Nah, terus ini kan dia mepet kanan nih. Sedangkan punya kita mepet sini. Kenapa nggak mepet? Kenapa nggak mepet? Karena kan kalau kalian lihat bentar. Background color. Nah, punya kita ini tuh width-nya kan 80% kan, karena yang dari div template ini. Nah, berarti gimana caranya biar dia tuh mepet ke kanan. Nah, berarti kita nggak bisa pakai 80% buat yang ini. Kita bikinnya width 100%. Nah, oke, udah kan. Masalah lainnya, yang konten dalamnya dia tuh nggak boleh mepet, sedangkan yang mepet tuh cukup si backgroundnya ini aja. Nah, berarti si 80%-nya itu yang kita taruh di dalam post container. Width-nya coba 80%. Benar. Oke, benar. Cuman dia tadi kan mepet kiri, berarti kita bikin justify content center. Bukan. Coba kita cek. Gold. Oke. Berarti coba mr auto. Oke. Backgroundnya hapus, background color red-nya hapus. Apakah sudah benar? Nah, benar. Oke, terus ini dia turun sedikit. Berarti biar dia turun sedikit itu kita bisa ngatur height sih. Atau enggak kayaknya padding bisa nggak ya? Coba aja. Kita bikin padding left-nya. Misal coba kasih 2000 px. Height kan ya? Padding left lagi. Padding bottom. Oke, padding bottom berarti bisa jadi solusi kita. Ya udah, kita bikin dia 500. Masih terlalu jauh. 100 px. Oke, 150.
Nah, apakah sudah mirip? Oh sudah, oke, nice sudah. Nah, terus berarti yang ini udah. Selanjutnya si footer ini. Ini footer ini kayaknya ribet ya, lama ya kalau misalkan kita bikin kontennya full. Jadi kayaknya saya bikin layoutnya, ntar kalian yang masukin sendiri ya guys ya. Ini bikin bukan footer deng, bottom section, soalnya ini kan bawahnya baru ada footer kan, yang hitam ini. Jadi kita bikin bottom section. Terus kalau ini tuh saya mikirnya gini sih, ini sama ini jaraknya sama, ada kayak jarak gitu kan, tapi jarak sama ini kan jarak, bentar, ada nggak sih drawing di sini ya? Jarak antara si learn more sama about us itu jaraknya beda antara about us sama kontak. Beda juga jaraknya kontak sama local service. Jadi kayaknya saya mikirnya tuh kita baginya ini gini, terus ini gini, terus ini gini. Berarti kita bikin 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 div. 4 div, terus ntar kita bikin display flex. Kalau pusing bikin ini aja. First, second. Sebenarnya kita bisa nggak bikin nggak kasih kelas. Bisa sih sebenarnya. Apa nggak usah kasih kelas ya? Soalnya kayaknya kalau dilihat-lihat kan nggak ada style yang khusus gitu loh. Jadi ini kali 4. Nah, terus ini image, asset, box B, block edit. Mana ya? Itu image kah? Oh bukan, kocak. Bentar kita cek. Asset, arrow next. Icon header, icon aja kocak. Oke. Icon. Terus kita bikin yang ini aja deh. Yang lainnya di copy aja deh. Ini gini. About us-nya copy. Terus ini. Terus ini dikasih P title ini gini. Terus itu dia apa sih? Oh kayaknya tuh URL ya. Nah ya udah kita kasih teks aja deh, mager. Terus si about us ini juga p title about us. Yang penting ya kalian semoga paham ya teman-teman, besti. Terus ini si apa namanya, bottom section. Happy Nation, bottom section. Bottom section display flex. Oh besar sekali. Bottom section image-nya kita kasih height-nya 100px, width-nya 80px. Oke, good. Kurangi deh 90. Oke, good. Terus kita bikin ini saya sekarang ngajarin bottom section div ini kan berarti ntar semua div kan. Nah itu ada yang namanya maxwin. Bentar, ini div template-nya lupa. Div template kocak. Div template
Oke, udah. Terus biar kita kebayang, kasih red. Oke, ini dia full juga nggak? Nggak, oke. Oh, ini kasih warna abu. Kasih warna abu. Bentar, kita ambil warna dari sini. Dari eyedropper. Eyedropper. Color picker. Ah, kocak. Ya udah, kita ini aja deh. Kita inspect elemen, pakai yang ini. Kita klik ini, habis itu dapat background colornya. Ctrl C, udah. Kocak. Ctrl V. Good nggak? Nice Josu. Oh, ini tuh berarti dia widthnya 100%. Nice. Terus nggak ada border bottom. Oh, bukan yang ini. Yang nggak ada border bottom tuh si post section ini. Post section BB bisa nggak? Border bottom non. Nice Josu. Oke. Terus dia ada. Ini kayaknya nggak ada sih. Yang penting dia justify content aja sih ini mah. Oke. Terus bottom section title. Bottom section title. VW bold. Oke. Terus si div-nya ini bentar. Oh iya. Kita bikin gini aja deh berarti flex. Kita bikin display flex. Jadi ini kita bisa taruh di sini flex. Jadi setiap kalau mau lebih simple, kalau mau ntar kalau ada div yang pakai style flex, ya udah tinggal kasih class name aja. Ini adalah konsep awal dari display flex display flex. Salah di mana nih? Oh ini dari Tailwind. Nanti kalian kalau misalnya iseng-iseng coba deh cari Tailwind. Nah itu gini, oke. Terus tiap div-nya kita bikin max width-nya. Max width-nya 200 px. Oke. 300. Oke. 350. Oke. Oh, enggak. Ini itu berarti dia. Yaudah lah ya. Ntar dirapin sendiri ya. Oke, terus kontak. Kok nggak enak ya liatnya ya. Ini tuh sebenarnya cuma ini doang sih guys. Apa namanya? Kayak per ini. Itu beda P gitu loh. Beda elemen. Jadi itu dia auto ke bawah. Ini udah deh. Yang lain ntar kita copy aja deh. Gini itu terus. Oke, udah. Terus ini bikinnya 200. Coba background color. Red. 250. Oke, 300 dah. 300 dah, gini aja. Oke. Terus ini kita bikin dia justify kontennya. Space around. Space around bukan sih? Ini space around deh. Terus ini kita copy aja lah ya. Males euy. Kocak. Nanti kalian kalau misalnya ini mau buat foto kalian
tinggal rapihin aja sesuai dengan yang aslinya. Gapnya kayaknya kita kasih gap, coba gap 10px. Kenapa dia nggak ada gap? Kenapa dia nggak ada gap? Bentar. Sabarlah cintaku. 300. Nah, udah gini aja lah ya. Terus footer. Sini footer, oke. Yuk, semangat. Bentar lagi. Footer ini kita kasih image. Nah tuh biasanya tuh image tuh dibungkus sama div. Image asset Corodata sama Corostaff ya. Apa Corostaff? Iya, Corostaff sama Corodata. Asset. Oke, udah. Widthnya 100%. Footer widthnya 100%. Background color black. Terus display flex, terus justify content, space width, space around. Terus align item center. Wow, too big. Oke. Footer, image, max width 200px. Udah good. MH max width 100px. Good. Udah. Ini ganti sendiri lah ya. Oh, PR kita selanjutnya gimana caranya ganti font. Terus saya tidak melihat ada perbedaan sih di sini. Udah good sih ini. Ganti font aja kali ya. Ya kita tinggal ganti font. Oke, habis ini saya ganti font sama jelasin JavaScript. Stay tune. Bye. Shitsuraishi.